Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi teori probabilitas dengan bahasan yang baru, yaitu ekspektasi matematis. Nah, pada kuliah kali ini agendanya kita ada dua, jadi kuliahnya akan dibagi 2 minggu. Minggu ini kita akan membahas terkait dengan rata-rata dari random variable, terdiri dari nanti ada sedikit introduction-nya dan ada beberapa latihan soal, kemudian ada random variable untuk rata-rata random variable untuk satu fungsi tertentu dan rata-rata random variable untuk fungsi dengan joint probability distribution, dan minggu depan kita akan bahas variance dan covariance. Baik, kita akan masuk ke bahasan yang pertama, yaitu rata-rata dari random variable. Nah, di sini misalnya kalian memiliki suatu kesempatan untuk melempar dua jumlah koin, yang mana di sini kalian akan melaksanakan pelemparan sebesar 16 kali. Nah, pada pertemuan selanjutnya mungkin di sini kalian sudah mengetahui ya probabilitas untuk masing-masing kemungkinan. Nah, tetapi pada bahasan kali ini yang kita ingin cari adalah dimisalkan kita ingin mencari suatu nilai X, yang mana nilai X ini kita definisikan adalah berapa jumlah heads atau jumlah satu sisi yang keluar setiap kali kalian pelemparan. Nah, dengan demikian di sini karena kalian sudah mengetahui apabila melempar dua buah koin, kita memiliki sample size, atau kita memiliki si ruang sampelnya, bukan sample size, sample space, ruang sampelnya yaitu S sama dengan, kan kita pasti memiliki yang pertama, dua-duanya kepala, dua-duanya head, satu tail, satu head, dan terakhir dua-duanya adalah tail, kan. Nah, dengan demikian, apabila kita ingin mencari jumlah kepala yang dapat kita peroleh dari setiap pelemparan, ada kemungkinan kita akan mendapatkan dua kepala, satu kepala di sini masing-masing, dan tidak mendapatkan kepala sama sekali. Nah, misalkan kalian sudah melakukan 16 kali, ternyata yang namanya probabilitas kalian tidak akan mendapatkan hasil yang sebagaimana kalian biasanya hitung dalam probabilitas itu sendiri. Itu hasilnya tidak akan memiliki hasil yang masing-masing. Di sini kan seperempat, ada setengah, dan ada seperempat. Dikalikan dengan jumlah pelemparan. Nah, ternyata dari hasil pelemparan, kalian masing-masing mendapatkan nilai. Yang pertama adalah untuk dua kepala, totalnya ada 4, berarti yang di sini kalian mendapatkan 4. Kemudian di sini, di sini no heads dulu, tidak ada kepala, satu kepala dan dua kepala. Berarti di sini kalian memiliki yang tidak ada kepala, yaitu 4. Ada pada yang dua-duanya tail, berarti di sini kalian mendapatkan 4. Nah, satu kepala jadi bisa satu tail, satu head, ataupun sebaliknya, vice versa. Dan terakhir, kalian mendapatkan dua kepala. Di sini kalian mendapatkan kemungkinan 4. 4 tapi 5 ya. Nah, sehingga dapat kita ketahui di sini, kalian ingin mencari berapa rata-rata jumlah head per toss atau jumlah nilai kepala yang keluar setiap kali pelemparan. Nah, dengan diketahui kalian sudah memiliki satu nilai historisnya nih selama 16 kali berapa. Nah, inilah yang dimaksud dengan rata-rata dari random variable. Jadi kalian ingin mencari berapa rata-rata suatu nilai yang keluar. Katakanlah tadi kalian ingin mencari nilai si X ini atau nilai head yang keluar, yang mana kalian harus mendefinisikan dulu sample size-nya dan kemungkinan si 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 nilainya keluar pada sampel size-nya tersebut. Jadi kemungkinan head-nya nilai ada di sini, kalian dua head-nya ada satu kali pelemparan. Kemudian di sini satu head itu kemungkinan bisa ada dua sampel space yang terpenuhi.
Dan terakhir, kalau tidak ada head sama sekali atau dua-duanya tail, ya kalian tidak akan mendapatkan nilai si kepalanya itu sendiri, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, disinilah apabila kalian ingin mencari berapa rata-rata jumlah, nah, jumlah heads yang keluar atau jumlah kepala yang keluar, di sini kalian akan mencari nilai mu atau nilai ekspektasi dari si nilai X yang akan keluar. Nah, ekspektasi X ini yang mana didefinisikan sebagai jumlah kepala. Maka di sini kalian bisa dapatkan rata-rata atau ekspektasi jumlah kepala yang keluar selama 16 kali misalnya di sini. Berarti kalian mengalihkan nilai kemungkinan tidak si kepala tidak keluar sama sekali, yaitu nilainya 0, dikalikan dengan kemungkinannya di sini 4 kan, per total semua pelemparan ada 16, ditambah dengan jumlah kalian keluar satu kepala, dikali dengan total pelemparan ada 7/16, dan terakhir kalian menambahkan dengan nilai 2 kepala yang keluar dalam sekali pelemparan, dengan kalian mendapatkan nilai kepala secara historis ada berapa. Di sini 2 dikali 16. Nah, nilai inilah yang kalian akan dapatkan sebagai nilai rata-rata atau ekspektasi matematis mendapatkan satu kepala atau mendapatkan nilai kepala selama pelemparan, yang mana nilai kepala yang akan kalian dapatkan di sini kurang lebih nilainya 1,06. Nah, disinilah rata-rata kalian mendapatkan kepala selama 16 kali pelemparan. Nah, secara formal, yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian mendapatkan kasus untuk mencari berapa nilai ekspektasi matematis, yang pertama kalian harus mencari dulu sampel space-nya gitu. Jadi kemungkinan kalian akan mendapatkan hasilnya tuh apa saja dalam satu kejadian probabilitas. Nah, pada kejadian ini kemungkinannya tadi sudah kita definisikan, dan dari setiap kemungkinan kalian cari, nah berapa probabilitas keluarnya bilangan random yang ingin kalian ukur. Yang mana di sini bilangan random yang ingin diukur adalah jumlah head yang keluar, atau kepala yang keluar. Nah, dengan demikian, di sini kalian bisa mendapatkan ada satu kemungkinan untuk head-nya 0, yaitu nilai yang keluar adalah dua-duanya tail. Kalau misalnya satu head yang keluar, bisa jadi tadi probabilitas tail dan head, atau head dan tail, sehingga di sini kalian menambahkan satu probabilitas kejadian dengan kejadian lain. Dan terakhir, X sama dengan 2, yaitu kemungkinan dua-duanya head yang keluar. Sehingga pada eksperimen di sini, kita dapat mengeluarkan tidak ada kepala dan satu kepala serta dua kepala untuk masing-masing. Dalam kita mencari nilai rata-ratanya adalah 1,06. Nah, tentunya nilai 1,606 ini atau pecahannya juga akan relatif terhadap frekuensi atau relatif terhadap si eksperimen yang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya eksperimennya katakanlah 1000 dan lain sebagainya, kita lihat dulu hasilnya seperti apa gitu. Nah, dengan demikian di sini metode untuk mengukur si frekuensi relatif ini biasanya digunakan untuk mencari nilai rata-rata dua koin yang mungkin kita ekspektasikan dalam long run. Jadi kalau misalnya kalian dengan nilai ini, kalian juga bisa membuat ekspektasi nilai pelemparan misalkan untuk 1000 kali pelemparan. Kemudian di sini tadi kita memiliki definisi apabila kita memiliki satu nilai X yang dia itu random variable, yang mana nilai X ini bisa kita tentukan tadi apakah untuk kejadian dadu kah atau misalnya koin gitu. Yang mana si X ini memiliki suatu probability distribution function yaitu nilai fx, sehingga di sini untuk kita mencari nilai rata-ratanya adalah kalian tadi menjumlahkan untuk masing-masing nilai random variabelnya dengan si fungsinya itu sendiri. Nah, apabila dia continue, nah otomatis di sini kalian membuat si nilai penjumlahannya itu adalah dalam satu daerah grafik tertentu, yaitu dengan integral dari minus tahingga sampai tahingga.
Baik, sekian untuk penjelasan awal dari materi ekspektasi matematis.